Jadi negara itu adanya lebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat, yang itu lebih bersifat memikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa aja yang melanggarnya. Sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi yang tegasnya, negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Selanjutnya itu ada ajaran Marcius tentang negara dan hukum. Ini yang ditemukan dalam abad ke 22 dalam banyak hal adalah sangat menarik perhatian karena tidak adanya sedikit pun cita-cita besar dari zaman abad pertengahan, yaitu sedikit pun tidak mengenai adanya kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme, diciptakannya lah pandangan realisme yang pasti banyak persamaannya dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18. Dan monarki konstitusional dalam abad ke-19 lebih menarik perhatian adalah sifat keberanian dan sifat bebas daripada Marcius. Tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan di atasnya, yaitu Kaisar Louis. Ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan kaisar, karena pendirinya tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu Aristoteles berpandangan bahwa negara, republik, demokrasi. Namun sebagai akibat daripada ajaran Marcius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja serta segala konsekuensinya, dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak, dalam arti di dunia ini tidak ada yang mengatasi, dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja. Jadi sifat mutlaknya itu baik dalam tingkatnya maupun mengenai luasnya. Maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Keabsolutannya itu dapat sedemikian rupa sehingga kalau dahulu pada zaman abad pertengahan, raja itu terikat oleh ketentuan agama atau soal-soal etis. Maka seseorang, malahan raja itulah yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absolut ini, yang mana raja tak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, maka lalu timbullah pertanyaan penyalahgunaan kekuasaan, antara lain pengekakan dalam hal kepercayaan. Maka tidaklah heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan baru yang menentangnya. Tetapi aliran ini atau gerakan ini tidak bermaksud menghapuskan raja-raja. Jadi bukanlah anti raja. Mereka itu hanya anti kekuasaan raja yang bersifat absolut, karena ini mesti selalu menimbulkan ekses. Jadi ekses inilah yang mereka tentang. Aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken berarti anti raja, tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh anti nomarkomaken ini bukanlah anti raja, tetapi anti kekuasaan raja yang bersifat absolut dan terutama aksesnya. Itu tuh. Aliran inilah yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara menguraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja atau teori teokrasi pada zaman abad pertengahan.
Pada zaman abad pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal daripada Tuhan, karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya absolut. Jadi raja kekuasaannya pun juga harus absolut. Maka aliran monarkomaken ini lalu mencari dasar-dasar bara bagi kekuasaan raja. Tapi sebelum membicarakan aliran monarkomaken ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman yang namanya zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran yang pada zaman ini kiranya akan sama dengan akibat daripada ajaran Marsilius tadi, yaitu pembentukan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya, akibat dari ajaran Marsilius dan akibat dari ajaran sarjana pada zaman Renaissance adalah sejajar, yaitu timbulnya absolutisme dan ini nanti yang menimbulkan kaum monarkomaken dan kaum reformati. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu pertama, menyelenggarakan dan mempertahankan, yaitu mempertahankan kedamaian. Dengan demikian, Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah orang yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri kepada negara. Selanjutnya itu ajaran dari Marsilius ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Agustinus dan Thomas Aquinas. Karena dalam ajaran Marsilius nampak benar peranan orang-orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Dan menurut Marsilius, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau disebut dengan kehendak kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena adanya perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan sebuah perdamaian. Sedangkan kalau menurut Aquinas, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada suatu sesuatu. Tadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih sama-sama. Jadi dari ajaran Marsilius tentang terjadinya negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang telah meletakkan benih-benihnya. Dalam perjanjian itu, menurut Marsilius, rakyat menunjuk seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, mereka juga berjanjian untuk menundukkan diri. Inilah yang disebut perjanjian penundukan atau factum subjectionis.
Bagaimanakah sifat penundukan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu? Ataukah hanya tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Nah, menurut Marsilius Factum Subjectionis ini ada dua macam. Yang pertama yaitu bila penundukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat. Jadi sifatnya hanya sebagai eksekutif saja. Raja tidak boleh dan tidak berwenang menentukan peraturan atau undang-undang yang menciptakan atau yang membuat perkara, dan undang-undang itu menciptakan atau membuat peraturan, dan undang-undang itu adalah rakyatnya sendiri. Selanjutnya, penyerahan kekuasaan atau sifat pendudukan yang demikian ini disebut concessions. Selanjutnya itu nomor 2. Jadi yang pertama sekarang 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat konstitutif. Penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio. Yang terakhir, inilah yang dianut oleh kaum glossatorem, yaitu orang yang menyisipkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru. Karena dengan demikian, hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa sekarang, di masa yang lalu. Jadi demi kepentingan hukum, menurut kaum glossatorem, factum subjectionis harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marsilius, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi kedaulatan itu ada pada rakyat. Sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan-peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini yang disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka. Jadi tidaklah mungkin seseorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi pertimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian, yang dianut Marsilius adalah factum subjectionis yang bersifat konsensio. Seolah-olah dalam ajaran Marsilius ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian selanjutnya ajarannya masih ada sifat teokritisnya, yaitu meskipun ia mengatakan bahwa terjadinya negara itu karena perjanjian dengan factum subjectionis, orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang dapat mengadakan perbuatan yang demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu dari jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian. Maka menurut Marsilius, Tuhan itu merupakan sebab yang jatuh atau causa remota daripada terbentuknya yang namanya sebuah negara. Sekarang bagaimanakah hubungan antara negara
dengan gereja menurut aliran Marsilius. Kalau Agustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan Tuhan, dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksanakannya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja itu berkedudukan sama. Dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja. Hanya saja lapangannya yang berbeda. Negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerohanian. Maka Marsilius telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja. Dan yang tegas dikatakan bahwa negara berkeindukan lebih tinggi daripada gereja. Oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentak suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu pertama itu hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhan yang dari berakal dalam jiwa Tuhan. 2. Hukum alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. Yang ketiga, hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam suatu negara. Yang keempat, hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pemikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyu ke arah kesucian untuk hidup di alam baka. Dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Nah, tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang terjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatutan, seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan, dan yang mendapatkan kekuasaannya dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas. Ajaran Thomas Aquinas itu merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat penambahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula kita menjumpai seseorang pujangga besar yang memikirkan terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam ajaran pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Setiap akibat daripada tulisan itu, maka pada permulaan abad ke-15 ke-14 terjadi perselisihan penting antara paus dan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum legis yang sangat termuka adalah Pierre Daubis dari Prancis. Ia menulis bukunya De Recupération Terre Sainte tentang penaklukan kembali tanah suci pada tahun 1305 sampai 1307.
Pikiran bahwa pemerintah yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang. Suatu pikiran yang dibela dengan keras, baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan orang di kemudian. Asal aja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional. Dan memangnya dalam abad ke-14 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah membicarakan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum Perang Dunia Salib yang bersifat ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajaran dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah Perang Salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. 3 itu ada Marsilius. Marsilius dari Padua hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat nomalis. Bersama-sama dengan rekannya William Ockham yang hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sikap mereka adalah hal-hal yang bersifat khusus itu adalah yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanya merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Seperti gereja, sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Yohanes pada zaman ke-21. Marsilius, ahli pemikir tentang negara dan hukum Fransiskan, ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Defensor Pacis atau Pembela Perdamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku ini meskipun diciptakan dari seorang sarjana pada zaman abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberaniannya serta pemikiran-pemikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Dictiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sedangkan buku yang ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulannya saja.